selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatun Husna dengan NIM 1802185 dengan mata kuliah Administrasi Pengelolaan Barang dan Jasa. Sebelum kita membahas lebih lanjut, inilah beberapa poin yang ingin saya bahas. Yang pertama, pengertian pengadaan barang dan jasa. Kedua, tujuan pengadaan barang dan jasa. Ketiga, cara pengadaan logistik barang dan jasa. Keempat, contoh pengadaan logistik. Kelima, prinsip pengadaan barang. Keenam, sistem pengadaan logistik. Pengertian pengadaan logistik. Pengadaan merupakan aktivitas yang paling menentukan dalam rangkaian manajemen logistik. Pengadaan logistik merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan logistik sesuai dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis, spesifikasi, jumlah, waktu, maupun dengan harga dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan pengadaan logistik barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh kementerian, lembaga, satuan kerja, maupun perangkat daerah atau institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa. Salah satu hal yang penting dalam pengadaan barang adalah mengangkut masalah kualitas atau mutu suatu barang. Tujuan pengadaan barang dan jasa. Yang pertama, melaksanakan tugas secara tertib, tanggung jawab, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat. Cara pengadaan logistik barang dan jasa. Yang pertama, pembelian adalah suatu peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan tujuan menukarkan barang atau jasa dengan menggunakan alat transaksi yang sah dan sama-sama memiliki kesepakatan dalam transaksinya. Yang kedua, peminjaman. Meminjam merupakan cara pemenuhan kebutuhan logistik yang diperoleh dari pihak lain dengan cara tanpa memberikan kontraprestasi atau imbalan dalam bentuk apapun. Yang ketiga, menyewa berarti melakukan pinjaman kepada pihak lain dengan memberikan imbalan atau kontraprestasi sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan kedua belah pihak. Yang keempat, membuat sendiri merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan logistik dengan cara membuat barang-barang yang dibutuhkan. Pembuatan barang-barang kebutuhan logistik ini harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan organisasi baik dari sisi waktu maupun kualitas barang. Yang kelima, menukarkan merupakan cara pemenuhan kebutuhan logistik dengan jalan menukarkan barang yang kita miliki dengan barang yang dimiliki oleh pihak lain yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. Yang keenam, substitusi. Pengadaan barang melalui cara substitusi adalah penggantian barang-barang yang dibutuhkan dengan barang-barang lain yang sejenis yang dapat menggantikan fungsi barang yang dibutuhkan secara baik dan cocok. Contoh pengadaan logistik. Contoh kecilnya itu kita lihat pada jasa pengiriman barang. Kegiatan berbelanja online, barang yang dibeli secara online itu tidak akan bisa kamu pakai ataupun kamu gunakan kalau belum diantarkan, bukan?
disebabkan karena dibelinya secara online, sehingga wujud real atau nyata dari barang tersebut tidaklah terlihat. Prinsip pengadaan barang. Yang pertama, efisien. Maksudnya adalah pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya seminimal mungkin untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, efektif, artinya memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna. Yang ketiga, terbuka dan bersaing. Pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan yang jelas dan transparan agar tercipta persaingan yang sehat. Dan yang terakhir, sistem pengadaan logistik. Nah, teman-teman semuanya, sistem pengadaan logistik ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, sistem sentralisasi, dan yang kedua, sistem desentralisasi. Sistem pengadaan barang secara sentralisasi adalah pengadaan barang-barang logistik yang dilakukan oleh satu unit logistik yang diberi kewenangan untuk mengadakan barang-barang kebutuhan semua unit-unit kerja dalam suatu organisasinya. Sedangkan sistem desentralisasi adalah pemberian kewenangan kepada masing-masing unit kerja untuk menyusun daftar kebutuhan barang dan sekaligus melakukan proses pengadaan secara mandiri. Baiklah teman-teman, itu dia penjelasan dari video saya tentang pengadaan logistik barang dan jasa. Semoga bermanfaat.